Shalom Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita percayakan acara ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita percaya dan kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahteranya. Sementara kita berbakti kepadanya, kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa boleh memberkati ibadah Natal dan perayaan saat ini dari awal hingga pada akhirnya. Diberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, sukacita Natal melingkupi kita dan biarlah damai Natal menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk kita memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kami datang dan berserah Tuhan. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kaulah yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Datang untuk menyembah, ku
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Angkat tanganmu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel.
pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
untuk kita semakin setia, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Arahkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Amin Tuhan. Seperti taruhan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas menyandang-Mu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sehingga ku bernyanyi kemuliaan di tengah dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu sukacita. Haleluya. Baik. Kita akan membuka Alkitab kita
di dalam Injil Matius pasal pertama ayat 23. Itu adalah tema nasional PGI KWI mengangkat satu tema, mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal pertama ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Subtema pada kesempatan sore hari ini adalah dalam Yeremia pasal pertama ayat yang ke-8, yaitu jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup saat ini di era COVID-19. Ada satu artikel saya membaca, yaitu buku harian COVID-19. Buku harian COVID-19. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh manusia, dialami oleh orang Kristen, dialami oleh gereja terkait dengan maraknya yaitu pandemi virus COVID-19 yang sekarang ini pun juga masih tenar. Orang bilang sebentar lagi ia akan ulang tahun. Sebentar lagi mereka ulang tahun. Nah, ada cerita-cerita yang unik terkait dengan orang-orang yang mengalami akan hal ini, baik mereka yang kena maupun mereka yang tidak, mereka yang terdampak oleh karena adanya pandemi ini. Keluarga-keluarga semenjak adanya dan terkena dampak dari pandemi virus corona ini banyak kali tertulis dalam buku harian COVID-19, yaitu bahwa begitu banyak perceraian-perceraian yang terjadi. Yang semula keluarga-keluarga karena mereka karena kesibukan, mereka bekerja di luar kota, mereka bekerja di kantor, mereka jarang bertemu dengan keluarga. Tapi ketika pandemi terjadi, mereka kumpul dalam satu rumah. Awalnya baik-baik saja. Ini adalah waktu yang berkualitas antara suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak belajar di rumah, orang tua juga bekerja di rumah. Tapi faktanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari buku catatan itu banyak orang-orang pun mengeluh akhirnya ketika mereka berdua terus di rumah, toh terjadi namanya percekcokan terus menerus. Itu nggak bisa dipungkiri, itulah sebuah kenyataan yang terjadi. Ada seorang pendeta, ya, dia tahu ada jemaat yang meninggal dan kemudian jemaat ini dibawa masuk ke gereja, ke rumahnya untuk karena memang tidak ada keluarganya, kemudian dirawat begitu rupa, tanpa jaga jarak, tanpa mengerti bagaimana kasus akan jemaat itu. Nah, kemudian jemaat ini dimakamkan, kemudian yang memakamkan dia terinfeksi virus corona. Orang berkata, loh ini kan hamba Tuhan, ini kan orang Kristen, lalu di mana Tuhan, di mana Allah? Di mana kuasa mujizat itu menjadi sebuah tren yang seringkali dikumandangkan oleh orang-orang tertentu. Di mana Allah? Dengan adanya virus corona ini, di mana kuasa Allah? Itu seringkali yang dibenturkan dengan iman dan dengan sebuah kenyataan. Toh juga dia hamba Tuhan, dia seorang yang dipakai Tuhan dalam karunia penyembuhan, tapi dia pun kena akhirnya dengan virus corona dan mati.
Ada orang yang bersembunyi sedemikian rupa supaya tidak terinfeksi virus corona itu. Tapi faktanya juga tetap kena. Ada orang yang hidup jalanan, yang asal, tapi kadang juga mereka juga baik-baik saja. Sesuatu misteri yang kadang kala memang kita nggak mengerti di balik semua peristiwa demi peristiwa. Tapi satu hal ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya memperhatikan orang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, dia yang terinfeksi, dia kena masuk rumah sakit, tapi dia merasakan Tuhan itu luar biasa. Jadi di balik buku catatan virus corona, ada orang-orang yang meresponi dengan sesuatu yang tidak enak bagi dia, tapi ada juga orang yang meresponi bahwa dia melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika dia mengalami situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di manakah peranan Immanuel? Allah yang beserta kita, Allah yang beserta dengan orang percaya dengan pandemi yang terjadi saat ini. Kita ini hidup sakjroning pandemi, hidup di dalam zaman yang betul-betul ini membuat sebuah tatanan baru yang mau tidak mau harus kita patuhi. Kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi itu sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang harus dialami oleh orang-orang dalam rangka dia harus waspada dengan adanya penularan COVID-19 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal pertama ayat 23 tadi, itu adalah sebuah nubuat yang itu sebenarnya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi sebelum Kristus lahir itu sudah dinubuatkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Kisahnya itu seperti ini. Mengapa nubuatan itu terjadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal 7 itu dikisahkan seperti ini. Jadi pada saat itu kerajaan Yehuda itu mereka itu sedang menghadapi ancaman dari dua kerajaan besar. Satu kerajaan Israel, yang satu kerajaan Aram. Ini dua kerajaan yang besar, sementara Yehuda adalah pecahan dari kerajaan Israel. Ini kerajaan yang kecil. Dan dia harus akan menghadapi kerajaan Aram yang bersekutu dengan kerajaan Israel. Ini satu beban yang berat, ketakutan yang besar yang dialami oleh Raja Ahaz pada saat itu. Jadi Raja Yehuda namanya Raja Ahaz mengalami ketakutan yang luar biasa karena dia menghadapi ancaman yang begitu dahsyat dari dua kerajaan besar ini. Ketika dia mengalami situasi seperti itu, apa yang dilakukan? Secara manusia, hitung-hitungan manusia, ini kerajaanku itu kecil. Kerajaan Yehuda itu hanya terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara kerajaan Israel itu banyak suku-suku di situ, Naftali, Zebulon dan lain sebagainya. Itu kerajaan yang cukup besar. Ditambah lagi kerajaan Aram, kerajaan adik kuasa. Oh, saudara, itu sebuah ketakutan yang luar biasa dialami oleh Ahaz. Ahaz takut luar biasa. Dia gemetar dengan ini, kita pasti hancur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahaz?
Ahas ini tetap bersikeras memecahkan persoalan politik. Itu kan persoalan politik dengan politik juga. Ya. Dia memecahkan persoalan politik dengan politik. Dia akan diserang dengan bangsa yang besar, maka dia harus mencari kekuatan yang lain untuk membantu dia. Makanya dia akan mencari kerajaan Asyur, itu kerajaan adikuasa juga yang akan menolong dan membantu akan Raja Ahaz. Ketika Raja Ahaz ini dia mencari bantuan kepada bangsa lain, Yesaya itu sebagai hamba Allah menyampaikan kepada Ahaz, Ahaz, jangan engkau mencari bantuan kepada bangsa Asyur, karena Tuhan berkata bangsa ini nanti akan, orang-orang Indonesia itu akan nyaplok. Itu nanti kamu minta bantuan kepada dia, tetapi ujung-ujungnya nanti kamu akan dikuasai oleh mereka. Tetapi Ahaz tidak mau mendengarkan akan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Dia tetap cari jalan keluar dengan akal manusia, tapi itulah manusia. Itu wajar sekali ketika kita itu sedang dalam kondisi yang tertekan, ya, dalam kondisi yang terancam, kita itu pasti akan mencari jalan keluar dengan cara manusia, dengan logika manusia. Ini urusan politik harus diselesaikan dengan politik. Ini urusan ekonomi diselesaikan dengan ekonomi. Tuhan berkata kepada melalui hambanya Yesaya, sampaikan kepada Ahaz, jangan bersandar kepada kekuatan kerajaan Asyur. Tetapi Ahaz tidak mau. Baru karena tidak mau muncullah di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ya, nubuat tentang lahirnya Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah beserta dengan kita. Jadi Tuhan itu mau berkata kepada Ahaz pada saat itu, hai Ahaz, jangan kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Allah itu Allah Immanuel, artinya adalah bahwa Allah itu adalah ada. Jadi Immanuel, ya, itu artinya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu beserta. Yang ketiga, Allah itu bersama. Dan yang keempat, Allah itu dengan kita. Jadi Nabi Yesaya sampaikan kepada Ahaz, Allah itu ada bersama dengan kita. Mengapa engkau gentar? Mengapa engkau takut? Itu loh nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Ahaz. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu jangan bimbang. Allah itu ada. Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu ada? Ya, kita tahu Allah itu ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita memperlakukan Allah itu tidak. Hah? Kita tahu Allah itu ada, amin. Iya, kita percaya Allah itu ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita memperlakukan bahwa Allah itu tidak. Benar ya? Allah itu kita memperlakukan Allah itu tidak ada. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang jahat, misalkan mencuri begitu, kita tahu kan tertuduh. Kita tahu enggak Allah itu ada? Allah ada, kita tahu enggak? Kita tahu bahwa Allah itu ada, kan? Tapi kemudian kita tetap aja nekat. Kita tahu sebenarnya konsekuensi semuanya kita sudah tahu, tapi kita nekat.
Sebenarnya kita sudah memperlakukan bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu tidak akan menghukum, toh aku berbuat seperti ini, berbuat yang tidak benar, toh nyatanya juga baik-baik saja. Itu kan sama halnya kita sedang memperlakukan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau kita mengerti bahwa Allah itu ada, kita mau lakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita itu akan takut dan gentar dan kita akan mengurungkan niat itu. Kita harus tahu bahwa Allah itu ada. Jadi arti dari Allah Immanuel, hai Ahaz, Allah kita itu ada. Allah itu bersama dengan kita. Kamu itu sudah berkali-kali diserang oleh mereka. Mereka gagal, mereka kerajaan besar, mereka gagal. Mosok sekarang kamu akan menyerah dan minta bantuan kepada bangsa lain? Allah kita itu ada. Jangan engkau gentar, jangan engkau takut, dan jangan engkau khawatir. Arti Immanuel berikutnya adalah Allah itu beserta, Allah itu bersama, dan Allah itu dengan kita. Allah itu ada, tapi bukan di tempat yang jauh, tetapi Allah itu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Allah beserta, Allah bersama, dan Allah dengan kita. Jadi kita itu nggak bisa dipisahkan dengan keberadaan Allah. Bahkan Allah itu ada di dalam hati kita. Makanya Ahaz itu orang yang saat itu keras kepala. Allah itu beserta dengan engkau, Ahaz. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkanlah Allahmu. Dia itu Allah yang beserta dengan engkau. Sehebat apapun kerajaan Aram, kerajaan Israel, mereka itu adalah bangsa yang kecil di hadapanku. Bagi Tuhan, ya, bagi manusia, ya, bagi manusia, virus corona ini sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Ya, Bapak Ibu takut? Ini sesuatu yang menakutkan. Pengaruh virus corona itu luar biasa, dan lebih lagi yang membuat pengaruh yang lebih dahsyat itu adalah kekhawatiran yang mempengaruhi akan orang itu yang mempengaruhi yang lebih hebat. Dia takut tertular dengan virus, tetapi juga dia takut. Ini ya, kekhawatiran itu yang seringkali menguasai akan orang itu. Bukan berarti gegabah. Saya juga tidak akan gegabah. Kita mesti hati-hati. Kita mesti berjaga-jaga. Tapi Tuhan inginkan jangan engkau terintimidasi. Jangan engkau terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan yang membuat akhirnya engkau tidak lagi percaya akan Tuhan. Itu loh maksud dari kata Immanuel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Ahaz. Engkau boleh takut, karena takut itu sesuatu yang wajar. Takut itu manusiawi. Bapak Ibu itu butuh namanya perasaan takut. Kalau Bapak Ibu takut itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Tapi kalau orang hidup dalam ketakutan, itu bukan rancangan Tuhan. Kita belajar. Biarlah hidup kita itu tidak terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan. Tapi biarlah Kristus yang mengintimidasi kita. Seperti Ahaz yang diperingatkan oleh Nabi Yesaya, Allah kita itu adalah Allah Immanuel. Dia beserta, dia ada, dia bersama, dia dengan kita untuk selama-lamanya. Jangan engkau takut.
Andai kata itu terjadi, engkau alami, percayalah ada Tuhan yang bersama dan beserta dengan engkau. Tapi jangan sampai hidup orang percaya, orang Kristen terintimidasi dengan namanya ketakutan hingga tidak percaya sama sekali bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi ini Allah ada, dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan cari jalan keluar sendiri. Mintalah pertolongan yang dari Tuhan. Karena kita ini terbatas, tetapi kita memiliki Tuhan yang tak terbatas. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia tetap ada dalam situasi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami. Jangan takut. Itulah yang nasihat firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa. Sekalipun engkau ada dalam lembah kelam, jangan takut akan bahaya, karena Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. El Shaddai. Mari kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena kita tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita ke depan. Namun kita percayakan hidup kita kepadanya. Bila Tuhan yang berkarya atas hidupmu. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya Tuhan. Pada kesempatan petang malam hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami sadar kami adalah manusia yang memiliki rasa takut. Namun kiranya hidup kami tidak hidup dalam ketakutan yang seolah-olah kami tidak percaya akan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah Immanuel. 2000 tahun yang lalu Engkau lahir di tengah-tengah dunia, dan hingga sekarang Engkau tetap berkuasa.
apapun yang dialami oleh anak-anakmu, rasa ketakutan yang begitu kuat yang menjerat akan hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka, dalam nama Yesus kami tolak dari dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah Tuhan memberikan roh keberanian, keperkasaan, bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah cemas, karena Tuhan bersama dengan kami. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami, Engkau berkuasa atas sakit penyakit, Engkau berkuasa atas segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami hanya belajar, kami mau tunduk, taat kepada kehendak-Mu, kepada firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Untuk yang pertama, saya undang Bapak Gembala Jemaat untuk menyalakan lilin. Selanjutnya, Bapak Matius Muno sebagai Panatua Gereja Israel Masih Sumba. Selanjutnya saya mengundang Bapak Wan sebagai Perwakilan Majelis dan Pengurus. Selanjutnya saya mengundang Bapak Wan.
Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night Bersama-sama divine. kita mau merayakan penyalaan lilin pada malam Oh, hari ini. night when Christ was born. Mari jemaat kita bangkit Oh, bersama-sama. night divine. Oh, night divine. Kita mau nyanyikan bersama-sama Malam Kudus, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi sayang, Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan bersama lagu ini. Datang di dunia. Kristus anak Kristus anak anak kecil, anak kudus. anak kecil, anak kudus, Tuhanku, pengampu, tantra surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk. Shalom. Selamat sore menjelang petang, petang menjelang sore ya. Ya, terima kasih yang diberikan waktu kepada saya selaku ketua panitia Natal Gia Subah. Di sini saya sampaikan dan saya ucapkan yang terhormat Bapak Pendeta Stefanus Yadi, ya, terus juga saya sampaikan kepada Bapak dari kepolisian dan juga dari Koramil yang begitu saat ini bertugas di gereja kita. Saya juga
ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah mempersiapkan dirinya, menyediakan dirinya untuk bekerja sama mempersiapkan perayaan Natal di GIA ini. Banyak hal yang dipersiapkan ya. Dari awal saya berharap ini bisa kompak sampai nanti akhir kepanitiaan. Walaupun pada Natal kali ini kita tidak sama seperti event Natal di tahun-tahun yang kemarin sebelum masa pandemi. Kali ini kita duduknya berjarak, dan juga kali ini kita harus menggunakan protokol kesehatan. Dan di sini memang dianjurkan karena masa pandemi ini harus dilakukan menggunakan protokol kesehatan. Begitu juga di Natal kali ini kita mengambil subtema Natal, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya di sini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yadi, intinya adalah Tuhan selalu menyertai kita, ya. Demikian sambutan saya, tidak usah panjang-panjang. Terima kasih sekali semuanya, jemaat sudah bisa merayakan Natal bersama di gereja ini. Walaupun kali ini gereja kita tidak mengundang gereja lain karena memang situasi yang tidak mendukung. Ada tambahan sedikit dari saya untuk jemaat. Di sini tidak ada lagi foto bersama jemaat, tetapi cukup per keluarga, ya. Tidak ada foto bersama-sama di depan sini, tetapi nanti foto per keluarga saja. Nanti di antri yang baik, tidak berjubel karena memang harus berjarak. Nanti di sini, di depan sini, pohon Natal sini atau yang sini boleh, ya. Itu nanti dipandu oleh fotograf Mas Dai. Demikian saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati untuk ibadah Natal dan perayaan pada malam hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kalau mereka sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing, kami percayakan segenap kehidupan mereka hanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan sekarang pulang, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Doa Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Si Tuhan, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya.